Dua teratai putih, Zhang Yi berjalan keluar rumah. Di luar tampak pemandangan damai yang dipenuhi kegembiraan dan kenyamanan manusia. Banyak orang tua yang membawa anak-anaknya bermain di alun-alun, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Tetapi Zhang Yi tahu bahwa dalam sebulan lagi, semua ini akan sia-sia. Dia segera meninggalkan komunitas itu. Tidak jauh dari komunitas tersebut terdapat sebuah restoran barat berbintang 3 Michelin. Sekali makan harganya paling tidak 5 atau 6.000 yuan, dan Zhang Yi selalu enggan makan di sana sebelumnya. Namun sekarang dia tidak peduli. Kebangkitan dari kematian harus dirayakan. Setelah memasuki restoran, Zhang Yi menemukan tempat duduk di dekat jendela, memesan semua hidangan termahal, dan meminta sebotol anggur merah Lafite. Semua ini menghabiskan biaya 50.000 yuan. Bahkan para pelayan di restoran itu memandang Zhang Yi dengan mata ambigu, berpikir bahwa dia pasti orang kaya generasi kedua yang kaya raya. Kalau tidak, mengapa orang biasa mau makan makanan mahal seperti itu? Zhang Yi tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Begitu meja penuh makanan lezat terhidang, ia mulai memasukkannya ke dalam perutnya. Mungkin karena dia telah mengalami kiamat es selama 6 bulan, dia begitu tersentuh saat menyantap makanan lezat tersebut hingga dia hampir menangis. Jadi kebiasaan makannya menjadi sedikit liar, menyebabkan orang-orang yang makan di sekitarnya membicarakannya. Zhang Yi tidak peduli pada mereka. Tahukah Anda, setelah kiamat, orang-orang bahkan akan berlutut dan bersujud demi sebungkus mie instan. Pada saat itu, semua peradaban dan moralitas akan lenyap. Tepat saat Zhang Yi sedang makan di restoran, seorang wanita yang lewat di dekat jendela berhenti. Dia adalah seorang wanita dengan rambut panjang terurai, riasan wajah halus, mengenakan sepatu hak tinggi Gucci dan menenteng tas LV di lengannya. Wanita ini adalah Fang Yuqing, yang telah membunuh Zhang Yi di kehidupan sebelumnya. Di sebelahnya adalah sahabatnya Lin Chaining. Ketika mereka berdua melewati sebuah restoran berbintang 3 Michelin, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali. Mereka berdua selalu mendambakan tempat mewah seperti itu. Sayangnya, dana yang mereka miliki tidak memungkinkan mereka untuk berfoya-foya di tempat seperti itu. Tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk melihat ke dalam dengan cermat. Mungkin mereka dapat menemukan pria kaya generasi kedua yang berkualitas dan membiarkan mereka menggaetnya. Alhasil, Fang Yuqing terkejut mendapati Zhang Yi di dalam, dengan meja besar berisi makanan lezat di hadapannya. Bukankah itu Zhang Yi? Bagaimana dia bisa makan di sini? Fang Yuqing berkata dengan heran. Lin Chaining juga menutup mulutnya karena terkejut. Apakah Zhang Yi begitu kaya? Sambil berbicara, dia melirik Fang Yuqing dengan pandangan yang ambigu, lalu tersenyum dan berkata, "Yuqing, kamu sangat beruntung. Si penjilat yang mengejarmu ternyata adalah generasi kedua orang kaya yang tak terlihat. Lihatlah makanan di mejanya, harganya pasti paling tidak 50.000 atau 60.000 yuan. Bagaimana mungkin orang biasa mampu menghabiskan makanan semahal itu dalam sekali makan?" Ada sedikit rasa iri dalam nada bicara Lin Chaining, karena dia tahu bahwa Zhang Yi telah mengejar Fang Yuqing selama 2,5 tahun. Namun, Fang Yuqing membuat Zhang Yi merasa tegang. Dia tidak menolak, namun dia juga tidak setuju. Fang Yuqing adalah penggali emas sejati. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa menikah dengan pria generasi kedua yang kaya, berkualitas, dan menjadi seorang wanita. Namun dia enggan menyerahkan Zhang Yi, seorang pria kelas menengah yang memiliki mobil dan rumah di kota Tianhai. Jadi selama ini, Fang Yuqing memperlakukan Zhang Yi sebagai cadangan. Prinsipnya dalam memiliki cadangan adalah, jangan mengambil inisiatif, jangan menolak, dan jangan bertanggung jawab. Melihat hari ini Zhang Yi mampu menikmati makanan mewah senilai puluhan ribu yuan sendirian, Fang Yuqing mau tidak mau mulai ragu. Mungkinkah Zhang Yi sebenarnya adalah generasi kedua orang kaya yang tak terlihat? Fang Yuqing memegang dagunya dan mulai berpikir. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Ngomong-ngomong,
Bukankah sering ada orang seperti ini di drama TV? Saya sangat kaya, tetapi saya berpura-pura menjadi orang biasa untuk menemukan cinta sejati. Fang Yuqing mempercayai apa yang dia katakan, dan matanya berbinar. Jika itu benar, dia bisa menghemat banyak tenaga. Lagi pula, Zhang Yi telah mendekatinya, dan dia merasa bahwa selama dia mengangguk, Zhang Yi akan segera melamarnya. Lin Chaining juga menyarankan, Yuqing, ayo masuk dan temukan Zhang Yi. Faktanya, dia sedang memperhatikan meja yang penuh dengan makanan lezat. Ini adalah restoran bintang 3 Michelin. Kebanyakan orang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencicipi hidangan lezat di sana seumur hidup mereka. Fang Yuqing ragu sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak baik. Itu akan membuatnya berpikir bahwa aku adalah wanita yang materialistis. Bagaimana kalau begini? Kita tunggu di luar dan berpura-pura bertemu dengannya secara kebetulan. Fang Yuqing bukan orang bodoh. Dia tidak akan merendahkan dirinya untuk makan. Sekalipun Zhang Yi sangat kaya, dia tetap harus bertindak bak dewi. Hanya dengan cara ini, ketika mereka berdua bersama di masa depan, dia dapat mengendalikan Zhang Yi dengan baik dan membuatnya terus menjadi anjing peliharaannya. Jadi mereka berdua bersembunyi tidak jauh dari restoran, menunggu Zhang Yi keluar. Zhang Yi makan selama lebih dari 1 jam dan menyentuh perutnya yang bundar dengan gembira. Rasa restoran bintang 3 Michelin ini sebenarnya biasa saja, tetapi bagi seseorang yang baru saja terlahir kembali dari ujung dunia, itu sudah merupakan hidangan lezat yang cukup untuk menggugah selera. Selanjutnya, ia berencana pergi ke supermarket terdekat untuk membeli beberapa perlengkapan. Hal ini untuk menguji kapasitas penyimpanan di berbagai ruang untuk menghindari masalah di kemudian hari. Meskipun dia sangat yakin dapat membawa kembali perlengkapan dari gudang Walmart, lebih baik aman daripada menyesal. Lagi pula, dia sudah merasakan lapar dan tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun terjadi. Zhang Yi membayar tagihan dengan gembira dan berjalan keluar restoran diiringi senyum penuh perhatian pelayan. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di dekatnya. Zhang Yi, sungguh kebetulan. Zhang Yi menoleh dan melihat bahwa itu adalah Fang Yuqing dan Lin Chaining. Fang Yuqing mengulurkan tangan dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya, sengaja memperlihatkan lehernya yang cerah dan daun telinganya yang merah muda. Zhang Yi mencibir dalam hatinya. Rutinitas semacam ini adalah trik klasik gadis teh hijau. Yang Anda inginkan adalah membuat jantung pria berdetak tanpa sengaja. Fang Yuqing, teh hijau plus teratai putih tingkat atas, tentu saja mengetahui hal ini dengan baik. Sangat disayangkan bahwa Zhang Yi bukan lagi seorang penjilat biasa seperti dulu. Belum lama ini, dia dibunuh oleh wanita ini dan meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Dia bahkan ingin mematahkan tulang rusuk Zhang Yi untuk membuat sup. Memikirkan hal ini, sorot mata Zhang Yi tiba-tiba berubah dingin, menyiratkan niat membunuh yang kuat. Bagaimanapun, akhir dunia akan segera datang, jadi tidak akan ada masalah bahkan jika aku membunuhnya. Apakah kamu ingin membunuhnya dengan pisau? Fang Yuqing merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya ketika Zhang Yi menatapnya. Dia berkata dengan gugup, Zhang Yi, kamu, ada apa denganmu? Zhang Yi segera menarik kembali pandangannya dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku salah mengenali orang. Dia tiba-tiba berubah pikiran. Bukankah terlalu mudah bagi wanita ini untuk mati seperti ini? Lagi pula, jika aku benar-benar membunuhnya sekarang, kemungkinan besar aku tidak akan bisa lolos dari sanksi hukum. Zhang Yichai tidak ingin tinggal di pusat penahanan ketika akhir dunia tiba. Lebih baik membiarkan dia merasakan keputusasaan akhir dunia dan kemudian membunuhnya dengan beberapa tipu daya. Zhang Yi punya cukup waktu untuk bersiap. Ditambah dengan ingatannya sebelum kelahirannya kembali, dia punya 100 cara untuk membuatnya mati kesakitan. Jadi sekarang, tidak perlu berurusan dengannya. Yang terpenting sekarang adalah membangun tempat berlindung yang paling aman, agar kita bisa bertahan hidup dengan aman dan nyaman di akhir zaman.